Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fahmi dengan NIM 555223045 dari kelas 3B Sistem Informasi Excel. Di sini saya akan membuat video tutorial Excel, dan di sini sudah terdapat soal yaitu laporan keuangan penginapan Villa LSA, dan ini adalah tabelnya. Kemudian ini ada tabel bantu, dan ini adalah keterangan proses soalnya. Untuk yang pertama adalah kita akan mengerjakan kelas kamar. Untuk kelas kamar sendiri, dalam keterangannya diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel data. Nah, 3 karakter pertama itu ini ya. Jadi EXC itu adalah 3 karakter pertama. Maka untuk mengerjakannya kita harus pakai rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena di sini tabelnya ini adalah vertikal. Kemudian kita langsung masukkan rumus sama dengan VLOOKUP left. Kenapa left? Karena kita akan mengambil karakter yang berada di kiri, dan ini diklik, kemudian 3. Nah, kenapa 3? Karena kita akan mengambil 3 karakter dari kiri, dan ditutup di koma blok tabel bantunya. Kemudian ini harus dikunci supaya datanya tidak kabur. Karena di laptop saya tidak bisa F4, maka saya akan memasukkan secara manual dengan dolar. Kemudian karena kelas kamar ada di baris keempat, maka kita di sini tinggal klik 4, kemudian tutup dan enter. Kemudian tinggal klik 2 kali. Dan kemudian untuk tarif per hari, dalam keterangannya itu diambil 1 karakter terakhir dan berdasarkan tabel data. Jika kode sama dengan 1, maka tarif per hari itu single. Jika kode sama dengan 2, maka tarif per hari itu double. Jadi ini diambil 1 karakter terakhir, maka kita akan mengambil 1 karakter terakhir, yaitu angka 1 atau 2 ini. Nah, untuk mengerjakannya kita harus menggunakan rumus if. Jadi rumusnya itu sama dengan if right, karena karakternya ada di kanan, ditutup kurung dulu, kemudian klik ini, langsung tutup kurung saja karena karakternya hanya ada 1 di sebelah kanan. Kemudian sama dengan 1, maka VLOOKUP left di koma 3. Mengapa harus VLOOKUP left? Karena ini untuk memudahkan kita untuk menyesuaikan dengan tabel bantunya. Kemudian ditutup kurung, titik koma, tabel bantunya diklik. Kemudian jangan lupa untuk dikunci. Titik koma. Karena tarif per hari untuk single itu ada di baris kedua, maka di sini kita tinggal klik 2, kemudian tutup kurung. Kemudian kita merumus if lagi, if right 10 sama dengan 2, maka VLOOKUP ke value nya left 10 3, dan tabel arraynya jangan lupa untuk dikunci, titik koma. Karena untuk double itu ada di baris ketiga, maka kita tinggal klik 3 saja, kemudian tutup kurung 3 kali, kemudian klik 2 kali. Kemudian untuk lama menginap itu dalam keterangannya adalah selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Untuk tanggal ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan days dalam kurung tanggal perginya, titik koma, tanggal datang, tutup kurung sama dengan 7 hari. Tinggal di double klik. Kemudian untuk tagihan, dalam keterangan tagihan itu adalah tarif per hari dikali lama menginap.
Jadi untuk tagihan ini sama dengan tarif per hari dikali laba menginap, dan ini tinggal klik 2 kali. Kemudian untuk pajaknya sendiri itu diambil satu karakter terakhir dari kode. Jika kode sama dengan 1 maka pajak 5% dari tagihan, jika kode sama dengan 2 maka pajak 10% dari tagihan. Untuk ini kita akan menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, karena ini diambil satu karakter terakhir, maka right tutup kurung sama dengan 1, maka 5% dikali dengan tagihan. Kemudian if right sama dengan 2, maka 10% dikali dengan tagihan. Oke, sudah benar. Dan tutup kurung. Kemudian klik 2 kali. Selanjutnya adalah untuk tabel potongan. Untuk tabel potongannya itu dalam keterangan proses soal, yaitu potongan jika lama menginap lebih besar dari 10 maka potongan 5%, jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari maka potongan 3%, dan jika lama menginap kurang dari 6 hari maka potongan 0. Untuk potongan ini kita akan menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, kemudian lama menginap lebih besar dari 10 maka tagihan dikali 5%. Kemudian jika lama menginap lebih besar sama dengan 6 hari maka tagihan dikalikan 3%. Kemudian jika lama menginap kurang dari 6 maka tagihan dikalikan dengan 0%. Dan kurung, tutup kurung. Kemudian klik 2 kali. Dan ini untuk potongan. Kemudian untuk total bayarnya, total bayar itu dalam keterangannya adalah tagihan ditambah tagihan kali pajak atau ditambah pajak dikurangin dengan potongan. Nah, kalau dari itu untuk tagihan sendiri, total bayar sendiri itu adalah sama dengan tagihan ditambah dengan pajak dikurangi dengan potongan. Karena saya sudah mengalihkan tagihan dengan dikali pajak dan tagihan dikalikan dengan potongan, maka saya bisa langsung menambahkan pajak dan mengurangi potongan. Kemudian kita enter. Kemudian klik 2 kali, dan ini adalah total bayar yang harus dibayar. Oke, sekarang kita beralih ke soal 2. Yang di soal 2 ini adalah lembaga pendidikan komputer, laporan bersedia akuntansi, laporan pendaftaran siswa. Dan ini adalah tabel yang harus diisi. Kemudian ini ada tabel VLOOKUP, HLOOKUP. Kemudian di sini ada keterangan proses. Yang pertama adalah pekerjaan. Pertama kita harus baca keterangannya, yaitu jika kode status sama dengan A, maka pekerjaan karyawan. Jika kode status B, maka pekerjaan mahasiswa. Jika kode status C, maka pekerjaan pelajar. Untuk mengerjakan ini kita akan menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, dan
ini diklik, kemudian sama dengan A, maka kerjaan karyawan. Kemudian jika kode status sama dengan B, maka pekerjaan mahasiswa. Kemudian jika kode status sama dengan C, maka pekerjaan pelajar. Kemudian tutup kurung, tutup kurung. Kemudian tinggal diklik 2 kali. Selanjutnya adalah nama kelas. Untuk nama kelas sendiri itu keterangan prosesnya adalah diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Untuk tabel bantunya itu adalah VLOOKUP, karena dia ke bawah, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung value. Mengapa value? Karena di sini kita akan mengambil nama kelasnya itu berupa teks, bukan berupa angka. Kemudian kita klik ini, kemudian klik ini di koma, karena itu ada di karakter ketiga, maka kita klik 3 dan kita akan mengambil 3 angka atau 3 karakter, maka kita klik 3 lagi di sini, kemudian tutup kurung. Kemudian untuk tabelnya di sini adalah di blok, kemudian jangan lupa untuk dikunci agar datanya tidak kabur. Maka ini ada di baris kedua, maka kita klik 2 di sini, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian untuk waktu belajar, di sini keterangannya adalah diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa, jika kode P maka waktu belajar pagi, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mengambil 1 karakter pertama dari nomor siswa, maka kita akan menggunakan rumus if. Tadi sama dengan if left, kemudian klik ini, di tutup kurung, buka kurung, klik ini, kemudian titik koma 1. Kenapa 1? Karena kita akan mengambil hanya 1 karakter saja. Kemudian tutup sama dengan P, maka pagi. Kemudian jika left titik koma 1 sama dengan S, maka siang. Selain itu malam. Untuk singkatkan rumus, kita bisa menggunakan ini ya. Jadi selain itu adalah malam. Kemudian tutup. Oke. Dan tinggal tarik saja dan inilah hasilnya. Kemudian untuk hari belajar, dalam keterangannya itu diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Jika kode SK, maka hari belajar Senin, Kamis, dan seterusnya. Nah, ini itu kurang lebih hampir sama dengan yang waktu belajar, tapi kita akan mengambil 2 karakter terakhir. Maka rumusnya adalah if right kemudian ini diklik, kemudian ini 2, karena kita mengambil 2 karakter dari kanan. Ini sama dengan
SK, maka Senin sampai Kamis. Kemudian jika rank titik koma 2 sama dengan SL, maksudnya SJ, maka Selasa sampai Jumat. Kemudian jika rank sama dengan base 11 di base 11 titik koma 2 sama dengan RS, maka Rabu sampai Sabtu. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Kemudian kita tarik selanjutnya adalah biaya. Untuk biaya itu berdasar keterangan adalah diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Dan di sini kita akan mengambil karakter ketiga dan 3 karakter dari nomor siswa, dan ini akan menggunakan tabel VLOOKUP karena ini adalah vertikal. Jadi rumusnya itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung min, kemudian diklik ininya, kemudian karakter ketiga dan mengambil 3 karakter. Kemudian maka tabel array kita blok, dan jangan lupa untuk dikunci. Kemudian karena biaya itu ada di kolom ketiga, maka kita di sini klik 3, kemudian enter. Nah, kenapa NA? Karena kita harus memasukkan value terlebih dahulu. Maka di sini kita value, kemudian tutup di sini dan enter. Kemudian tinggal tarik saja ke bawah. Dan ini adalah untuk biaya. Kemudian untuk diskon itu diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu, kemudian dikalikan dengan biaya. Untuk ini sendiri kita akan menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya berbentuk horizontal. Jadi untuk diskon itu kita akan menggunakan VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian mid kita menggunakan dari ini, kemudian mengambil 3 karakter pertama dan 3 karakter, kemudian tutup, kemudian kita blok tabel VLOOKUP, dan jangan lupa untuk dikunci. Kemudian karena diskon itu ada di baris kedua, maka kita akan klik 2, kemudian enter. Nah, mengapa NA? Karena di sini belum ditulis value-nya. Jadi kita harus tulis value, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Dan di sini adalah diskonnya, kemudian kita tinggal tarik saja. Nah, ini adalah untuk diskon. Kemudian untuk pendapatan bersih, kita dalam keterangannya adalah selisih biaya dengan diskon. Maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan biaya dikurangkan dengan biaya dikali diskon, kurung sama dengan ini, kemudian ditarik ke bawah. Dan ini untuk pendapatan bersih. Kemudian untuk totalnya sendiri kita tinggal menggunakan rumus sum. Jadi sum sama blok, kemudian enter,
Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus average kurung. Kemudian untuk rumus maksimum kita akan menggunakan rumus max di blok. Dan yang terakhir adalah minimum. Untuk minimum kita menggunakan rumus min dan di blok dan enter. Baik, itulah video tutorial Excel yaitu mengerjakan soal 1 dan soal 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.